Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya, sebelum kalian semua menyaksikan berbagai rangkuman berita dalam Rata ini, tentu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya, Realita TV, yang khusus membahas masalah-masalah politik. Selain itu saya juga ada satu YouTube channel lagi yang membahas masalah-masalah agama, yaitu Jabat Jiwa TV. Jangan lupa subscribe juga ya. Sudah ada tayangan yang terbaru, ada wawancara dengan Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Keren banget deh. Jadi langsung saja ya nonton juga di Jabat Jiwa TV dan subscribe juga. Baik, langsung saja ini saya sampaikan ya. Ada rangkuman berita, ada 7 berita yang paling menggemaskan begitu ya. Apa saja ini ya berita yang paling menggemaskan? Langsung saja kita simak berita pertama. Ya, berita pertama yang paling menggemaskan ini tentunya masalah KPK ya. Dan ini dimuat di Kompas ini yang menyoroti 56 pegawai KPK dipecat. Jokowi komennya adalah jangan apa-apa ditarik ke presiden. Ya, inilah yang membuat banyak orang yang mengkritisi ya, karena menurut Jokowi, Presiden Jokowi, masalah ini sudah ada penanggung jawabnya, sehingga jangan semua urusannya presiden, begitu mungkin maksudnya ya. Jokowi mengatakan tidak akan banyak komentar mengenai nasib 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Tidak akan turun tangan menyelesaikan polemik di KPK karena Presiden Jokowi menghormati proses hukum di mana ini tengah diajukan gugatan ke MA dan MK. Padahal sebenarnya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan ya terkait pengajuan tuntutan atau ya dari pegawai KPK ini terkait undang-undang uji materi, undang-undang tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Di sana disebutkan bahwa tindak lanjut atas asesmen tes wawasan kebangsaan bukan wewenang KPK tapi wewenang pemerintah atau presiden. Jadi tidak heran sebenarnya jika kemudian orang mempertanyakan ke presiden ya, ketika KPK tiba-tiba ini memecat 56 orang yang dinyatakan tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang juga menuai berbagai polemik juga ya, karena dianggap mengada-ngada begitu pertanyaannya, hanya untuk menyingkirkan beberapa pihak saja. Selanjutnya dari oposisi cerdas.com juga menyoroti ya masalah KPK ini. Judulnya ini adalah istilah G30 STWK mencuat usai penyidik senior KPK Novel dan kawan-kawan akan diberhentikan 30 September mendatang. Ya, memang ini 56 pegawai sudah menerima SK dari pimpinan KPK akan diberhentikan dengan hormat dan berlaku mulai tanggal 30 September 2021. Makanya kemudian disebut sebagai G30 STWK ini. Dan selanjutnya dari Kompas, Jokowi dinilai bersikap lembek terhadap isu pemberantasan korupsi. Ya, ini peneliti Pusat Studi Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rahman menilai bahwa pernyataan presiden yang menyatakan tidak akan mencampuri ya urusan dipecatnya 56 pegawai KPK ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya komitmen Jokowi terhadap isu pemberantasan korupsi ya. Kita tentu masih ingat ya pada tahun 2009 kasus cicak buaya begitu. Saat itu pada masa pemerintahan SBY di mana perseteruan antara KPK dan Polri begitu sengitnya dan ini ditengahi atau dicampuri oleh SBY sehingga bisa terselesaikan begitu. Dan sebelumnya banyak orang yang juga menyayangkan ya sikap Jokowi yang seperti lepas tangan ini, apalagi pada tahun 2019 lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan ya akan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK ini ya. Dan ya ternyata tidak pernah terrealisasi, justru sebaliknya. Demikian juga ini pada tanggal 17 Mei 2021 Jokowi pernah menyampaikan bahwa hasil TWK tidak bisa jadi dasar pecat Novel dan 74 pegawai KPK. Saat itu masih 74 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ya. Namun saat ini hanya 56 yang dipecat, sisanya akan dibina begitu ya dengan kebangsaan, bina kebangsaan begitu. Dan yang menarik ini ada di cover majalah Tempo. Menyoroti juga tentang Jokowi yang dianggap lepas tangan. Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai KPK yang dipecat Firly. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas pegawai yang disingkirkan lewat
tes wawasan kebangsaan. Ya, sebenarnya agak aneh ya jika Jokowi tiba-tiba lepas tangan begini karena memang ini tidak bisa dipisahkan dari presiden. Apalagi Ketua KPK Firly Bahuri adalah sosok yang memang sudah menuai kontroversi dari awal dan itu diajukan atau diusulkan oleh presiden. Ini dimuat juga ya. Jokowi sodorkan Firly ke DPR memiliki masalah etika dan integritas. Jadi sosok Ketua KPK Firly Bahuri ini memang dari awal memang sudah menuai sorotan begitu karena memang ada masalah etika dan integritas sebelumnya ya. Sehingga dikhawatirkan memang oleh berbagai pihak ini akan berujung pada pelemahan KPK. Dan ternyata kekhawatiran tersebut tidak berlebihan. Terbukti saat ini ya. Dan berita paling menggemaskan yang kedua, ini tentang gaji DPR ya. Ini berawal dari anggota DPR dari PDIP, Krisdayanti ya, yang secara belak-belakan mengakui atau mengungkapkan besarnya gaji yang diterimanya. Dalam kanal YouTube Akbar Faisal, Krisdayanti merinci ya penerimaan dan tunjangan-tunjangan yang diterima dan jumlahnya fantastis. Ini juga menjadi sorotan netizen ya, karena ya lebih-lebih disampaikan di tengah pandemi. Ini ada gaji pokok, tunjangan dan aspirasi dan banyak macam lah ya yang diterima. Pokoknya total ini 4,8 miliar setahun. Jadi ada yang ngitung-ngitung ini 5 tahun berarti satu orang anggota DPR menerima 14,5 miliar. Ini belum biaya kunker, studi banding ke luar negeri, honor pansus, honor panja, honor penyusunan undang-undang. Dan itu pun kalau ada yang curang juga biasanya bancakan proyek juga ya. Nah inilah yang kemudian menjadi sorotan. Tapi banyak juga yang memuji Krisdayanti ya karena berani jujur, berani mengungkap ke publik. Karena sebelumnya anggota-anggota DPR lainnya tidak ada yang mau atau enggan ya menjabarkan gaji yang diterimanya. Begitu. Ini juga dimuat di oposisicerdas.com juga ya. Nyanyian Krisdayanti soal gaji bikin netizen ngenes. DPR makan sama daging, rakyat jelata dicampur beling. Ada saja ini. Ya, dan selanjutnya dari Tempo. Fraksi PDIP panggil Krisdayanti setelah belak-belakan gaji anggota DPR. Ya, ini buntutnya dipanggil Krisdayanti oleh ketua fraksi PDIP ya, yang menyebutkan yang dilakukan Krisdayanti dengan menjabarkan secara gamblang begitu gaji yang diterima ini membuat kegaduhan publik dan menyudutkan DPR begitu ya menurut ketua fraksi PDIP. Namun demikian dimuat di Tempo juga fraksi PDIP, Mbak Krisdayanti sangat tulus, kami tidak menyalahkan begitu ya. Namun demikian fraksi PDIP tidak menyalahkan Krisdayanti karena Krisdayanti langsung meminta maaf ya dengan tulus begitu katanya. Ini kata Utut Adianto ketua fraksi PDIP ya, sehingga fraksi PDIP tidak menyalahkan meskipun sebelumnya disayangkan ya karena apa yang dilakukan Krisdayanti katanya bisa menimbulkan kegaduhan di publik begitu. Namun ini masih dari Tempo ya. Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen, ini menyoroti ya gaji anggota DPR besar tapi kinerja selalu ambruk begitu. Ini jumlah yang fantastis tadi menjadi sorotannya karena jika dibandingkan ya terutama dengan kinerja DPR yang akhir-akhir ini dianggap terus menurun begitu ya. Ini menurut Lucius Karus, kinerja anggota DPR periode saat ini minim. Selama 2 tahun awal masa kerja mereka baru mengesahkan 4 RUU prioritas. Hasil ini terlalu sedikit dibanding gaji dan tunjangan yang berlimpah. Begitu menurut Lucius juga. Selain itu fungsi pengawasan anggota DPR juga melempem. Bahkan fungsi anggaran hampir digawangi secara penuh oleh pemerintah. Tidak ada sumbangan pemikiran dari DPR untuk restrukturisasi anggaran ketika terjadi pandemi. Lucius menyarankan agar gaji DPR ini dikurangi, disesuaikan dengan kinerjanya. Namun Lucius juga mengatakan itu akan sulit sekali dilakukan, mengingat pemerintah juga sangat butuh dengan kekuasaan DPR yang juga bisa menentukan berbagai kepentingan. Kita sampai pada berita paling menggemaskan yang ketiga ini ya. Disoroti ini, perkuat ideologi Pancasila, BPIP dapat tambahan dana 150 miliar rupiah. Ya. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penguatan Pancasila melalui BPIP
sebesar 343,9 miliar rupiah. Ya, adapun anggaran ini sebenarnya sudah ditambah ya, karena sebelumnya ditetapkan sebesar 193,9 miliar dalam RAPBN 2022. Namun sejalan dengan pembahasannya di DPR, akhirnya diputuskan ditambah lagi anggarannya sebesar 150 miliar rupiah sehingga menjadi 343,9 miliar rupiah. Ini demi untuk menguatkan Pancasila. Mahal sekali ternyata ya untuk menguatkan Pancasila ini. Berita menggemaskan yang keempat, ini bukan hanya menggemaskan, ini menggetarkan juga ya. Karena dimuat di Kompas ini ya, kapal perang Cina mondar-mandir di Laut Natuna Utara, nelayan ketakutan. Ya. Sejumlah pelayan tradisional di Kepulauan Riau melaporkan berpapasan dengan 6 kapal Cina, salah satunya destroyer Kunming 172 di Laut Natuna Utara. Sehingga mereka takut melaut ya, dan berharap agar aparat keamanan turun tangan dan memberikan rasa aman bagi para nelayan tradisional ini ya. Ini rasanya kena ombaknya saja sudah tersingkir kali ya kapal-kapal tradisional. Ya, ancaman kapal laut Cina di Laut Natuna Utara memang akhir-akhir ini terus menguat ya. Bermula di akhir Agustus 2021. Selain 6 kapal yang dipantau ini, kapal survei Hayang DC-10 juga berulang kali terpantau satelit melintas zigzag di Laut Natuna Utara, dikawal sejumlah kapal penjaga pantai Cina. Ya, seperti diketahui dalam aturan konvensi PBB UNCLOS tahun 1982 tidak boleh atau dilarang kapal perang melintasi ZEE negara lain, dan ini sudah jelas yang melintas kapal Kunming 172 destroyer ini adalah kapal perang begitu ya, yang melintas di wilayah ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tentunya ini membutuhkan perhatian pemerintah ya, karena bukan terjadi sekali ini saja, apalagi sebelumnya Cina sudah pernah mengklaim wilayah Laut Natuna Utara ini sebagai wilayah tradisional mereka. Namun klaim ini sebenarnya sudah digugurkan ya dalam pengadilan arbitrase di Belanda tahun 2016 lalu ya, karena memang tidak sesuai dengan UNCLOS. Namun demikian pemerintah Cina mengabaikan dan terus melakukan pembangunan di wilayah itu. Ini dimuat juga di oposisicerdas.com. Terobos Laut Natuna, kapal perang Cina punya 2 rudal mahadahsyat. Ya, karena memang yang melintas di kapal Laut Natuna Utara ini adalah kapal perang yang mempunyai senjata. Ada 2 senjata ya di kapal tersebut. Ini salah satunya dari 6 kapal itu adalah kapal perusak atau destroyer tipe 052D Kunming 172. Ini merupakan kapal andalan militer Cina yang dijuluki pembunuh kapal induk begitu ya. Beratnya 7.500 ton, mempunyai kemampuan menghancurkan kapal induk dengan 2 senjata utama ini. Yang pertama adalah rudal jarak jauh dengan hulu ledak seberat 210 kg ya. Ini bisa menghancurkan sasaran sejauh lebih 300 km. Dan senjata yang kedua tidak kalah mengerikan begitu ya. Ini rudal jelajah YS-18 ya. Hulu ledaknya 300 kg, mampu mencapai sasaran hingga jarak 540 km. Ya, wajar jika para nelayan takut melaut kalau ada kapal-kapal militer ini. Dan rasanya dengan kapal militer seperti ini bukan hanya nelayan sepertinya yang takut. Kita sampai pada berita paling menggemaskan kelima. Ya, ini dimuat di FIFA. Muhammadiyah minta Legend Dudung perbaiki ucapan semua agama benar. Ya, ini Ketua PP Muhammadiyah Dadang Hamad mengatakan pernyataan Dudung yang menyebutkan bahwa semua agama adalah benar di mata Tuhan untuk menghindari fanatik berlebihan terhadap satu agama begitu ya. Sebenarnya pernyataan ini maksudnya baik begitu, mungkin agar menghindari konflik, agar damai dan toleransi. Namun demikian menurut Dadang Hamad ini harus diperbaiki ucapan tersebut. Mungkin yang benar adalah semua agama itu benar menurut kepercayaan penganutnya masing-masing. Karena kalau Tuhannya kan memang beda begitu ya menurut Dadang. Jadi harusnya diperbaiki, dan ini juga menurut Quraisy Shihab ini ya juga bersuara ini senada, semua agama tidak sama, Islam agama yang terbaik.
Ya, Quraisy Shihab ini adalah salah satu dari sekian banyak ulama di Indonesia yang dengan tegas menolak ya pendapat yang mengatakan semua agama adalah benar. Terlebih dengan menjadikan toleransi beragama sebagai justifikasi untuk mengorbankan keagamaan para penganutnya. Karena menurut Quraisy Shihab ini perbedaan itu adalah keniscayaan, fitrah dari manusia ya. Jadi tidak harus semuanya disamakan. Yang penting dari perbedaan itu tidak sampai melahirkan perselisihan. Berita paling menggemaskan yang keenam dimuat di Kumparan, Muldoko, paham radikal sudah menyusup ke pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo membahas masalah radikalisme dan intoleransi. Menurut Muldoko, paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai karena gerakannya tersistematis dan terstruktur, begitu menurut Muldoko. Ya memang akhir-akhir ini banyak pejabat begitu yang terus-terusan menyoroti masalah radikalisme ini ya. Dan publik khawatir jangan-jangan ini bisa sampai membuat urusan lain yang lebih penting. Misalnya ya tadi itu kapal Cina yang sudah di Laut Natuna Utara justru tidak mendapat perhatian yang lebih besar begitu. Ini berita paling mengemaskan yang ketujuh, yang terakhir ini ya. Dimuat di CNN Indonesia. Kerumunan warga kembali terjadi saat Jokowi membagikan buku dan baju ke warga saat kunjungan kerja ke Aceh ya. Ini sebenarnya acaranya adalah kunjungan kerja memantau vaksinasi di berbagai daerah. Namun dalam kesempatan itu Jokowi seperti biasa, ini bukan kali pertama terjadi, bagi-bagi hadiah begitu ya. Warga berebut baju dan buku dari presiden. Sebelumnya kerumunan di masa pandemi juga kerap terjadi di sejumlah pembagian barang dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi. Pihak istana berdalih kerumunan warga itu lebih dikarenakan karisma sang presiden. Ya demikianlah tadi ya 7 berita paling menggemaskan versi Rata begitu ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Berita mana yang paling menggemaskan begitu ya? Silahkan tulis di komen. Akhirnya saya Rama Sarita, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.